Wali kota itu menahan laju tangannya yang memegang pena. Kertas perjanjian yang harusnya diteken langsung diraih. Matanya menyipit, lalu seperti kilat cepat dia pandangi 3 kepala dinas yang berada di sekitarnya. Izin pemakaman lagi, tanyanya. Kadis perizinan mengangguk. Kadis tata ruang ambil sikap siap. Dan kadis pendapatan daerah tersenyum. Lagi? Nilainya lebih kali ini Pak Wali. Selain bagus untuk kas daerah, kan bagus juga untuk ke kita, jawab kadis pendapatan daerah. Yang kemarin juga begitu. Terserah Bapak, kalau soal peruntukan lahan masih bisa kita atur, timpal kadis tata ruang. Bagaimana? Wali kota menatap kadis perizinan yang sejak tadi belum berhenti mengangguk. Saya ngantuk Pak. Jangan ngantuk, tentukan sekarang. Bisa kita keluarkan izinnya. Sudah banyak kali pemakaman di kota ini. Lama-lama jadi kota hantu. Berapa untuk kita? Balasan kadis perizinan. Maka kadis pendapatan daerah memaparkan rencana pendapatan yang bisa masuk ke kantung mereka. Tidak lama, cukup mengatakan angka yang dibagi sekian persen untuk masing-masing. Jadi saya teken ini, kata wali kota. Ya kalau begitu jadilah, balas kadis perizinan. Ceritanya lahan yang diperuntukannya mau diubah menjadi pemakaman itu adalah sebuah komplek perumahan, sebuah komplek mewah yang sempat menjadi bintang beberapa dekade sebelumnya. Letaknya sangat strategis, berada di salah satu jalan protokol, dekat bandara di dalam kota, dan bebas banjir. Tapi belakangan komplek itu mulai hilang pamor. Harusnya harga rumah dan lahan di komplek itu bisa mencapai miliaran rupiah. Namun karena sudah dianggap sebagai komplek narkoba, harganya terjun bebas. Paling mahal per rumah dengan lahannya di komplek itu kini dihargai 300 juta saja. Komplek itu bernama Permata Raya. Dulunya komplek ini dihuni oleh pejabat dan pengusaha kelas menengah ke atas. Bahkan salah satu rumah di komplek itu yang berada di sudut dan luasnya luar biasa merupakan aset pemerintah kota untuk rumah dinas wakil wali kota. Tapi ya itu tadi, sejak narkoba masuk ke kota ini, komplek itu menjelma menjadi sarang. Pejabat, mantan pejabat, dan pengusaha telah lari ke komplek mewah lainnya. Yakin tidak menimbulkan gejolak, bunyi sang wali kota mendadak. Ketiga kepala dinas tersenyum, bahkan hampir serentak mereka menjawab, biasanya juga gitu kan Pak. Wali kota kembali menyipitkan matanya, tidak memandang kertas. Perjanjian itu belum ditekennya, dia malah menentengnya mendekati jendela. Ruang kerjanya yang berada di lantai 7 memang menawarkan pemandangan yang indah. Dia bisa melihat kepadatan dan kesumpukan lalu lintas di depan sana, tapi dalam suasana nyaman dan dingin. Tidak seperti mereka yang di jalan bergelut dengan peluh dan asap. Agak ragu aku, cetus wali kota. Sudah terlalu banyak makam di kota ini. Lama-lama bisa dibidik KPK. Makam itu urusan dengan orang mati Pak. Mana mungkin orang curiga. Ini kan lebih sosial. Coba bandingkan kalau kita beri perizinan pembangunan mall, hotel, apartemen, balas kadis perizinan. Apalagi komplek itu kan sudah masuk daftar hitam. Jadi kita bisa sembunyi dari image komplek yang memang sudah buruk. Ya, buat makam dan memberangus komplek sarang narkoba, sambungnya. Kalau makam dari tanah wakaf ya nggak apa-apa. Ini makam dengan menggusur rumah orang yang masih hidup. Ya, walau dia sarang narkoba. Orang hidup kan pasti mati juga Pak. Iya, kalau orang mati dikubur tanpa dipersulit, ya nggak ada masalah. Ini coba, persis dengan yang lain. Makam pun sudah pakai tarif. Kelas eksklusif lah, kelas premium lah, kelas-kelasan lah, cibir sang wali kota. Ya terserah Bapak, mana enaknya saja. Toh belum ada yang protes. Warga kita malah tertolong dengan makam-makam itu.
Kali ini kepala dinas tata ruang yang bicara. Yang tertolong itu kan orang yang beruang. Kita belum menemukan kasus orang mati tak bisa dimakamkan karena tak punya uang saja. Kalau ada bisa jadi berita yang seksi itu kan. Ketiga kepala dinas terdiam. Ketiganya pun ikut-ikutan melihat lalu lintas dari jendela. Bak murid sekolah dasar, mereka berbaris rapi di sisi jendela. Kita harus menemukan ide agar bisnis makam ini tidak menimbulkan gejolak, misi wali kota. Semua diam. Jarum-jam di dinding terdengar jelas, maka persetujuan izin makam yang baru itu tertunda sehari. Wali kota dan ketiga gadisnya sepakat untuk memikirkan apa solusi terbaik untuk dunia pemakaman. Di komplek Permata Raya, kabar telah merebak. 750 unit rumah akan diratakan dengan tanah dan digantikan dengan komplek makam mewah. Ada tawaran ganti rugi 500 juta per rumah. Lumayan untuk rumah di komplek perumahan yang mulai ditinggalkan. Pun warga mendapat bonus 1 kapling makam untuk masing-masing pemilik rumah. Artinya pengembang menyediakan 750 makam untuk penghuni komplek Permata Raya, dan itu gratis. Suara penghuni terbelah. Ada yang setuju mengingat nilai ganti rugi dan kesempatan dimakamkan di pemakaman itu. Yang tidak setuju lebih mengarah ke jumlah kapling makam. Mereka meminta minimal 3 kapling untuk masing-masing pemilik rumah, dengan catatan 1 untuk kepala keluarga, 1 untuk istri, dan 1 lagi untuk anak. Permintaan ini yang belum disanggupi pengembang. Sang developer menghitung 3 makam sangat berlebihan. Pasalnya target pendapatan bisa jauh berkurang. Bagaimana tidak, pengembang harus menyediakan 2.250 makam. Artinya ada berkurang 1.500 makam dari target yang dicanangkan. Rancangan awal dengan rata-rata luas rumah 15 meter kali 25 meter yang berarti 375 meter bisa menghasilkan setidaknya 75 makam untuk 1 rumah. Ya, pengembang memang berencana memberi luas lahan 5 meter untuk 1 makam. Maklum, makam yang dimaksud tidak sekedar kuburan, gundukan tanah dan nisan. Ada taman pribadi yang mungil. Nah, dengan 75 makam per rumah, maka untuk lahan di perumahan itu akan ada 56.250 makam. Dikurangi 750 untuk pemilik rumah, maka pengembang akan mendapat 55.500 makam. Dengan tarif awal 10 juta per makam, belum termasuk biaya perawatan dan lain-lain, pengembang akan meraup 555 miliar rupiah. Mereka minta 3, berarti kita rugi 15 miliar. Gila nggak tuh? Teriak Asyang, bos pengembang terhadap 2 anak buahnya yang melaporkan soal keinginan warga. Kita kan sudah ganti rugi dengan nilai tinggi. Sudah kita kasih 500 juta per rumah. Sudah habis berapa kita? 375 miliar. Ditambah untuk pejabat itu hampir 400 miliar tambahnya. Tapi Pak, di awal saja kita tetap untung 150 miliar, kata salah satu anak buahnya. Kau pikir uang itu banyak? Taman, kolam renang, dan arena bermain itu kan luas juga Pak, di 4 titik. Kalau saya hitung totalnya 10.000 meter juga. Jadi masih bisa kita buat makam lain sebanyak 2.000 makam lagi Pak, jelas anak buahnya yang lain. Matamu, jadi mau kau buat makam kita seperti makam wakaf yang tidak ada taman, arena bermain dan kolam renangnya? Ayolah, kelebihan makam kita nantikan karena itu. Makam lain hanya menyediakan taman kecil. Lihat makam kita, ketika orang tua berziarah, kan anaknya bisa bermain, berenang dan lain-lain. Iya sih Pak. Terus kita beri mereka 750 makam saja. Sebenarnya sudah berjudi loh. Kalau mau jujur, bisa jelek image makam kita ketika orang tahu gembong dan pecandu narkoba juga dimakamkan di situ. Makanya yang kita lakukan sudah benar. Kita coba berempati dengan mereka.
Mereka sudah untung loh. Iya sih Pak, sudah, bertahan saja kita. Kalau mereka tak mau, kita suruh wali kota selesaikan, tegas sang bos. Dan besok paginya wali kota sudah menemukan solusi. Sebuah peraturan wali kota diluncurkan. Ketiga gadis yang dia panggil tersenyum. Memang tak salah, pikir mereka. Wali kota cukup pintar. Jadi dengan keluarnya peraturan wali kota nanti, orang miskin bisa punya makam ya Pak, kata kepala dinas pendapatan. Luar biasa Pak, ini terobosan hebat, timpal kepala dinas perizinan. Ya Pak, dengan peraturan ini maka pengusaha tidak akan ragu untuk membangun makam-makam yang lain, sambung kepala dinas tata ruang. Wali kota tersenyum. Dia pergi ke jendela. Dia pandangi lalu lintas di jalanan bencana. Dalam hati dia memuji diri sendiri. Sebuah pikiran hebat. Membuat peraturan bagi pengusaha yang mau membangun makam mewah, maka wajib membangun makam sederhana. Wali kota itu kembali ke meja. Dia ambil pena. Dia ambil berkas izin. Cepat dia teken perizinan pembangunan makam mewah di lahan bekas komplek Permata Raya. Dari 25 miliar itu saya pegang 15. Sisanya kalian bagilah, kata wali kota sambil menyuruh pergi ketiga kepala dinas yang matanya mendadak berbinar. Medan 2015.